Hai Peepers, what's up? Kembali lagi bersama aku, Ratna Dwi Aili, mahasiswa Teknologi Pendidikan UNJ Angkatan 2021. Di video ini, aku akan membahas sekilas mengenai mentor di online learning. Mungkin kamu sudah tidak asing lagi nih dengan sebutan mentor di dalam pembelajaran. Sebutan ini seringkali digunakan untuk menyebut orang yang memiliki pengetahuan atau keterampilan lebih. Dan ketika seseorang melakukan pembelajaran bersama mentor, maka kegiatan pembelajaran itu disebut dengan mentoring. Nah, seseorang yang melakukan mentoring bersama mentor disebut dengan minti. Buku ini menganggap bahwa mentoring adalah hubungan antar pribadi di mana satu pihak memberikan bimbingan, arahan, teladan perilaku ataupun pendekatan, informasi, atau dorongan kepada pihak lain. Mentoring atau pendampingan dilakukan kepada seseorang yang baru, kurang ahli, atau kurang akrab dengan suatu bidang pengetahuan dan profesi. Mungkin kamu mengira bahwa mentoring hanya bisa dilakukan secara tatap muka langsung, karena mentoring memerlukan komunikasi yang menyentuh hati dan didasari pada hubungan saling percaya. Ya, itu benar sih. Tetapi ketika mentor dan minti berada di tempat yang berjauhan, namun mentoring tetap harus berjalan, maka kegiatan mentoring dapat dilakukan dengan melalui media komunikasi jarak jauh. Lalu, bagaimana di lingkungan perkuliahan? Apakah ada mentoring di dalamnya? Tentu ada, tetapi mentoring di perkuliahan tidak terbatas kepada senior yang memberikan bimbingan kepada junior, melainkan juga di antara mereka yang sepantaran atau seusia. Mentoring ini disebut dengan mentoring sejawat. Mentoring sejawat melibatkan dua orang dengan status yang kurang lebih sama, namun si mentor memiliki lebih banyak pengalaman atau keahlian. Kemudian, ia memberikan pendampingan dalam jangka waktu tertentu kepada satu lainnya yang membutuhkan. Di dalam konsep pendidikan daring, model mentoring sejawat ini sangatlah umum terjadi. Karena di dalam pembelajaran daring, seorang mentor harus memiliki lebih banyak pengalaman di dalam lingkungan tersebut agar dapat benar-benar membantu orang-orang yang harus didampingi sehingga terbiasa dengan dunia pembelajaran daring. Seorang anggota fakultas yang baru mengenal dunia online akan mencari seorang mentor untuk mengenalkannya dengan pembelajaran online. Bahkan seorang anggota fakultas yang telah mengajar selama 20 tahun pun akan mencari mentor karena ia belum cukup terampil menggunakan media elektronik untuk mendukung pembelajaran daring. Ataupun seorang yang telah mengajar online selama bertahun-tahun, namun tiba-tiba ditemui masalah dalam menggunakan teknologi baru, ia juga akan mencari seseorang mentor untuk membantunya. Jadi, di dalam konteks pembelajaran online, pengajar akan mencari mentor untuk mendapatkan solusi terhadap pertanyaannya mengenai bagaimana menggunakan teknologi tersebut, kapan harus digunakan, mengapa harus digunakan, dan bagaimana mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam desain pembelajaran kursus. Tahukah kamu bahwa mentoring terbagi menjadi dua jenis loh? Pertama, mentoring informal, di mana pendampingan antara mentor dengan minti menggunakan dukungan sumber daya untuk memfasilitasinya. Yang kedua adalah mentoring formal, di mana pendampingan antara mentor dengan minti dilengkapi dengan sumber daya, jadwal rutin, struktur, serta persyaratan ataupun harapan khusus untuk mentor dan yang dimentori. Lalu, mengapa mentoring untuk mahasiswa yang belajar daring itu penting? Mentoring untuk mahasiswa daring adalah strategi efektif yang dapat menciptakan keadaan yang menguntungkan bagi mereka dan memungkinkan juga untuk memanfaatkan pengalaman mereka di universitas semaksimal mungkin. Melalui mentoring, mahasiswa dapat dipersiapkan menjadi sukses dengan sistem dukungan yang dirancang sesuai kebutuhan mahasiswa di dalam pembelajaran online, serta dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk menjamin kegigihan mahasiswa. Mentoring di perkuliahan biasanya mencakup topik manajemen waktu, keterampilan pengajaran dan akademik, sumber daya karir, sumber daya kampus umum, dan bahkan kesejahteraan atau kesehatan. Kristen Wilke mengatakan bahwa mentor dapat menjangkau mahasiswa untuk memberikan pendampingan. Misalnya, mentor dapat memberikan konsultasi tentang manajemen waktu, khususnya seputar ujian pertama.
lalu memberikan tips bagaimana mengatur waktu yang baik. Mentor juga harus dapat menjangkau mahasiswa yang tidak aktif atau kesulitan, seperti mahasiswa yang tidak mendapatkan nilai bagus, melewatkan tugas, atau sudah lama tidak mengakses e-learning. Selain itu, mentor juga harus menjangkau mahasiswa secara proaktif untuk mengetahui apa yang terjadi di mahasiswa. Kemudian, mentor juga harus mendukung mereka dan menanyakan apakah ada yang dapat dibantu oleh mentor untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, tahukah kamu bagaimana karakteristik yang harus dimiliki mentor dan minti agar dapat menciptakan mentoring yang efektif? Yuk, perhatikan tabel berikut dan jangan lupa di screenshot ya. Terkadang hubungan mentoring tidak berhasil. Mentor dan minti tidak dapat berjalan baik karena adanya perbedaan kepribadian dan gaya komunikasi. Terlebih pada kegiatan mentoring informal, karena pada mentoring ini tidak ada struktur formal sehingga mentor ataupun minti menganggap tanggung jawab terhadap kegiatan ini menjadi rendah. Maka untuk mengatasi atau mencegah keterbatasan tersebut, mentoring online harus memiliki tujuan yang jelas dan harapan mentor ataupun minti, serta memiliki struktur program. Dari waktu ke waktu, mentor harus rutin meninjau tujuan dan harapan bersama, memberikan akuntabilitas bagi mentor dan minti melalui catatan. Dan pendampingan baiknya diakhiri dengan ringkasan singkat tentang apa yang sudah dibahas. Nah, seperti itulah bagaimana mentoring di perkuliahan harus berjalan dan mengapa hal ini penting. Semoga bisa jadi ilmu baru untuk kamu ya. Semangat terus untuk belajar. Bye-bye.